Baiklah, aku akan mencobanya, kata Puteri Terute dengan perasaan kesal. Lalu Puteri Hase dan Puteri Terute pun berlatih memainkan musik bersama-sama. Namun karena malas berlatih, Puteri Terute tidak bisa mengimbangi permainan kecapi Puteri Hase dengan permainan serulingnya. Puteri Terute malah menyuruh seorang dayang untuk menggantikannya berlatih seruling. Sedangkan dirinya enak-enakan tidur. Puteri Terute hanya mau berlatih seruling kalau ada Pangeran Toyonari. Festival bunga sakura pun tiba. Ibu kota kerajaan terlihat begitu meriah. Di sepanjang jalan menuju istana raja dihiasi dengan umbul-umbul yang berwarna-warni. Ditambah lagi keindahan bunga sakura yang mulai mekar terlihat sangat indah berwarna-warni menghiasi keelokan kota raja, dan hal ini semakin menyemarakkan suasana pesta di awal musim semi ini. Pangeran Toyonari sekeluarga sudah siap berangkat menuju istana raja. Puteri Hase berdandan sangat cantik, dia mengenakan baju kimono sutra terbagusnya. Dia terlihat sangat anggun dan menawan hati. Sementara itu Puteri Terute terlihat agak gelisah. Dia terlihat mondar-mandir ke sana kemari mencari alasan agar tidak dipaksa tampil memainkan seruling di hadapan kaisar oleh suaminya. "Istriku, apakah kau sudah siap?" tanya Pangeran Toyonari. "Kalau sudah siap, ayo kita segera berangkat ke istana." "Oh, suamiku, aku bingung. Tiba-tiba saja tenggorokanku terasa sakit dan suaraku jadi serak. Mungkin ini karena aku terlalu banyak berlatih meniup seruling kemarin. Aku takut nanti tidak bisa menampilkan tiupan seruling yang baik," jawab Puteri Terute berbohong dengan suara yang dibuat seolah-olah serak. Terus bagaimana ini?" tanya Pangeran Toyonari kebingungan. "Tentu kaisar akan kecewa sekali." "Begini saja suamiku. Gimana kalau posisiku digantikan oleh Dayang Masao saja? Kulihat Dayang Masao sangat mahir meniup seruling," usul Puteri Terute dengan mimik yang sedih. "Kumohon kabulkanlah permohonanku. Izinkanlah Dayang Masao menggantikanku bermain seruling." Baiklah. Apa boleh buat? Ini satu-satunya cara agar kaisar tidak kecewa, kata Pangeran Toyonari menyetujui usulan istrinya. Akhirnya mereka pun berangkat menuju istana kerajaan, tempat diselenggarakannya festival bunga sakura. Di istana tempat diselenggarakannya pesta, terlihat kaisar duduk di atas mimbar yang tinggi. Dia mengenakan jubah kebesaran berwarna kuning emas. Di hadapannya tergantung tirai-tirai bambu halus warna merah jambu sehingga Yang Mulia Kaisar bisa dengan leluasa melihat semua yang ada di hadapannya dari balik tirai bambu itu, dan orang lain tidak bisa melihat wajah suci dan mulianya itu. Begitu giliran Puteri Hase memainkan kecapi diiringi tiupan seruling sang dayang, Kaisar merasa sangat terpesona dan tersentuh hatinya mendengar alunan musik yang sangat merdu mendayu. Kaisar sangat terkagum-kagum atas kemahiran Puteri Hase memainkan alat musik kecapi di usianya yang masih begitu belia. Atas keberhasilannya menyuguhkan pertunjukan musik yang bagus itu, keesokan harinya Puteri Hase dihadiahi barang-barang yang bagus oleh sang kaisar. Pangeran Toyonari pun semakin menyayangi puteri satu-satunya itu. Dan hal ini membuat sang ibu tiri, Puteri Terute menjadi sangat iri dan semakin membenci Puteri Hase. Hase lagi. Kenapa selalu dirinya yang mendapatkan pujian dan keberuntungan itu? Kalau seperti ini terus Pangeran Toyonari tidak akan pernah bisa sepenuhnya mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya padaku dan puteraku, gerutu Puteri Terute dalam hati. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan Hase dari rumah ini. Dengan begitu perhatian dan kasih sayang Pangeran Toyonari akan sepenuhnya tercurah untukku dan puteraku. Puteri Terute sudah bertekad bulat untuk membunuh Puteri Hase. Diam-diam dia memesan serbuk racun. Hari ini merupakan hari kelima bulan Mei yang merupakan hari Koinobori, yaitu hari perayaan untuk anak laki-laki. Puteri Hase bermain dengan adik laki-lakinya di halaman rumah. Semua tokoh boneka dan peralatan perang-perangan dikeluarkannya. Puteri Hase menceritakan setiap tokoh boneka dan peralatan perangnya kepada adik tercintanya. Sementara itu Puteri Terute di dalam rumah menyiapkan 2 cangkir anggur manis yang akan diberikan kepada kedua anaknya itu. Dengan hati-hati dia menaburkan serbuk racun yang sudah dibelinya ke dalam salah satu cangkir.
Dia sudah menandai cangkir yang berisi anggur beracun itu dan akan diberikannya kepada Putri Hase. Lalu dia pun keluar menuju halaman rumah sambil membawa nampan yang berisi 2 cangkir anggur manis. "Anak-anak, berhentilah bermain. Ini ibunda bawakan anggur manis untuk kalian berdua," kata Putri Terute dengan ramah. Putri Terute memberikan cangkir berisi anggur beracun kepada Putri Hase dan memberikan cangkir anggur tak beracun kepada puteranya. Ketika Putri Hase hendak meminum anggur itu, tiba-tiba adik lelakinya merebut cangkirnya dan berkata, "Aku tidak ingin anggur di cangkir ini. Aku ingin minum anggurnya kakak." Sang adik langsung menenggak anggur yang berhasil dia rebut dari tangan Putri Hase. Putri Terute yang mengetahui hal itu tak sempat mencegah putranya meminum anggur beracun itu. Tak berapa lama tiba-tiba sang adik roboh dengan mulut berbusa disertai kejang-kejang. Putri Terute yang mengetahui anak lelakinya sekarat menangis sejadi-jadinya. Tabib segera dipanggil untuk mengobati sang putera, namun nyawa putra Putri Terute tidak bisa ditolong karena ganasnya racun yang dia minum. Karena keterbatasan pengetahuan di waktu itu, tabib tidak bisa mengetahui kalau dalam anggur itu ada racunnya, dia hanya mengatakan kalau anggur tidak baik diminum oleh anak-anak. Dan itulah penyebab kematian putra Putri Terute. Terbunuhnya sang anak lelaki atas ulahnya sendiri itu tidak membuat Putri Terute sadar atas kelakuannya yang salah. Dia malah semakin membenci Putri Hase lebih dari sebelumnya. Dia merasa Putri Hase lah yang menjadi penyebab kematian anaknya. Andai Putri Hase tidak pernah ada dalam kehidupannya, tentu anaknya tidak akan mati. Begitulah yang ada dalam pikiran jahatnya. Dan Putri Terute selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan dan membunuh Putri Hase. Di saat Putri Hase menginjak usia 13 tahun, dia sudah menjadi seorang seniwati yang hebat. Banyak tanda jasa dan penghargaan dari kerajaan yang diterimanya. Musim hujan pun tiba. Hujan deras terus-menerus mengguyur kota Nara setiap harinya. Hingga sungai Tatsuya yang berada di pinggir istana kerajaan banjir besar dan menimbulkan suara bergemuruh yang mengusik ketenangan kaisar. Kaisar tidak bisa beristirahat dan sangat terganggu siang dan malam hingga kaisar pun jatuh sakit. Akhirnya sang kaisar menitahkan kepada semua biksu di kuil-kuil Buddha untuk memanjatkan doa supaya banjir segera surut. Namun hal itu tidak membuahkan hasil, bahkan hujan semakin deras mengguyur setiap harinya diiringi deru angin kencang dan halilintar yang menggelegar menyambar-nyambar hingga banjir besar pun semakin meluas. Lalu ada seorang biksu Buddha yang memberi saran kepada kaisar agar mencari seorang gadis cantik yang mahir bermain musik, menyanyi dan membuat puisi. Karena menurut kepercayaan kuno hanya gadis seperti itulah yang bisa meredakan amarah alam. Puisi dan doa-doa yang dilantunkannya mampu menggetarkan surga, orang yang sakit bisa sembuh, tanah kering bisa kembali subur, hujan deras bisa reda, angin kencang bisa berhenti seketika. Lalu para pembesar istana menyarankan kaisar untuk memanggil Putri Hase yang sudah terkenal pandai dalam bermain musik dan berpuisi itu. Kaisar pun segera memanggil Pangeran Toyonari untuk menghadap ke istana.